adalah sebuah anugerah bahwa kita bisa memasuki penghujung tahun 2025 dan kita dapat beribadah bersama. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta yang perlu kita simak. Pertama, mohon bantuannya untuk mengefektifkan penggunaan kursi, sehingga bila ada tas ataupun benda lain bisa disingkirkan sehingga nanti memudahkan bagi jemaat lain yang terlambat hadir untuk mendapatkan tempat duduk. Yang kedua, kebaktian awal tahun 2026 akan diselenggarakan besok di GKI Gading Indah di sini pada pukul 9 dengan tema menyambut kejutan ilahi dengan pelayan firman Pendeta Ana Nuraini. Kebaktian hari ini temanya adalah menilai kehidupan dengan hikmat, akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Mari kita mempersiapkan diri bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Umat yang dikasihi Tuhan, beberapa saat lagi kita akan meninggalkan tahun 2025. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang selalu menyertai dan menolong kita di sepanjang tahun 2025. Marilah datang kepada Tuhan seraya mengingat kebaikan dan kasih setia-Nya.
Umat yang dikasihi Tuhan, di hari terakhir tahun 2025 ini, biarlah setiap kita yang hadir bersama di dalam ibadah ini, kita menyatakan kembali bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara-saudari. Jika diibaratkan, maka hidup menjadi seperti sebuah perjalanan panjang. Tahun demi tahun telah kita jalani, dan begitu juga hari ini kita pun tiba di penghujung tahun 2025. Yang sudah kita lewati dengan berbagai warna dan rasa kehidupan dari 1 Januari sampai hari terakhir di saat ini. Ada yang manis di tahun ini, ada hal-hal yang menggembirakan yang membuat kita tertawa terbahak-bahak. Tapi tahun ini juga kita jalani dengan berbagai pengalaman dan warna serta rasa hidup yang pahit, tidak menyenangkan dan bahkan diwarnai duka. Saat ini mari kita menyimak video dan mengingat kembali mereka yang datang di tahun 2025 ini ke tengah-tengah kehidupan kita, juga mengenang mereka yang berpulang ke pangkuan Tuhan di tahun ini. Yesus sumber kekuatan, takkan sedetik pun kau Dia akan lepaskan. Setiap keluhan Dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah Dia biarkan kau larut dalam penyesalan, menangis bersama
Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selalu berserah dan tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa. Yesus selalu ada, tetap percaya. Rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Dia hapus air mata yang terluka. Mereka yang lahir di tahun ini siap untuk mewarnai dan menambahkan rasa bagi kehidupan kita. Dan mereka yang berpulang meninggalkan banyak kenangan yang juga mewarnai hidup kita. Namun setiap perjalanan akan terus berlanjut. Dan di dalam ibadah ini kita akan menjadikan ibadah sebagai momen berhenti sejenak, mengevaluasi diri kita dan menoleh ke belakang, mengingat kembali hari-hari yang telah kita lalui, sambil menyatakan rasa syukur dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Bagaikan sebuah neraca kehidupan, maka biarlah kita dapat menimbang dan menilai diri kita sambil merenungkan apa yang sudah kita lakukan di tahun 2025 ini. Hidup di dalam hikmat yang berasal dari Tuhan
atau seperti apa yang Alkitab katakan menjadi kebodohan-kebodohan kita. Apapun itu, tahun 2025 telah kita lewati. Maka mari kita merenungkannya dengan sejenak, menoleh ke belakang pada jalan yang telah kita tempuh, dan meyakini bahwa kasih Tuhan telah kita peroleh membuat kita tertegun. Aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tampak terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku terjaga. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Kita tak dapat mengubah masa lalu, tapi kita dapat belajar darinya. Untuk melanjutkan perjalanan hidup, kita perlu hikmat Tuhan. Untuk memahami dan mengerti kehendak-Nya, sehingga hidup kita berkenan kepadanya. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang baik, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2025. Terima kasih untuk sukacita yang kami rasakan. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan ketika ujian datang. Ampunilah kami yang lebih mengandalkan diri daripada mengandalkan Tuhan. Ampunilah kami yang terkadang melukai sesama dan Tuhan. Kami percaya di hadapan-Mu tiada hal yang tersembunyi. Engkau tahu semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terlihat bunga, juga pohon yang besar. Di kepompong ada janji, ku
Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Engkau tahu masa lalu kami. Engkau juga tahu apa yang kami hadapi pada saat ini. Dan Engkau juga punya kuasa menetapkan dan mengetahui setiap masa depan kami. Sekalipun kami terbatas untuk mengetahuinya dan penuh dengan tanda tanya untuk memasuki tahun yang baru. Namun Engkau, ya Tuhan, dengan kuasa-Mu, pemeliharaan dan kasih-Mu, biarlah itu yang kami imani terus ada bersama dengan kami. Kini kami akan membuka Alkitab dan biarlah setiap kami juga membuka telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan dibunyikan. Dan terlebih biarlah kami membuka hati dan pikiran kami sehingga firman Tuhan bergema di dalam setiap ruang-ruang hidup yang kami jalani. Dan segalanya ada dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai dengan 14. Di Gibeon, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang akan kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkau telah menunjukkan kasih setia yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Engkau telah memelihara kasih setia yang besar itu kepadanya dengan memberinya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti yang terjadi hari ini. Sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda belia dan belum berpengalaman. Hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang telah Kau pilih, umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang penuh pengertian untuk menjadi hakim atas umat-Mu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab, siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umat-Mu yang besar ini? Tuhan berkenan sebab Salomo meminta hal itu. Lalu Allah berfirman kepadanya, karena engkau telah meminta hal itu dan tidak meminta umur panjang dan kekayaan untuk dirimu sendiri, serta tidak meminta nyawa musuhmu, melainkan meminta pengertian untuk menegakkan keadilan, maka aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang bijak dan penuh pengertian, sehingga sebelummu tidak ada seorang seperti engkau, juga sesudahmu tidak akan muncul seseorang seperti engkau. Juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang seperti engkau di antara raja-raja. Selain itu, jika engkau hidup menurut jalanku dan memelihara segala ketetapan dan perintahku seperti yang dilakukan Daud ayahmu, maka aku akan memberimu umur panjang. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut pembacaan dari dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Yohanes 8 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Yesus berkata lagi kepada mereka, "Akulah terang dunia. Siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan,
melainkan ia akan mempunyai terang kehidupan. Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Kata Yesus kepada mereka, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu benar sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Sebab kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan kalaupun aku menghakimi, penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Bapa yang mengutus aku. Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika diandaikan dengan terang dan gelap, menurut ibu bapak saudara-saudari tahun 2025 yang sudah dijalani dari 1 Januari sampai 31 Desember ini, itu terang atau gelap? Abu-abu, remang-remang. Remang-remang tahun ini sudah dijalani atau kerasa wah kayak banyak hal gelap di tahun ini. Atau rasanya banyak hal-hal yang terang. Hal-hal terang itu berarti hal-hal yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang mudah dijalankan gitu ya. Gelap itu sesuatu yang membuat kita buntu di tahun ini, membuat kita kecewa, membuat kita berduka, membuat kita merasa tak berdaya di tahun ini. Gelap atau terang ibu bapak? Campur gitu ya. Gelap terang berarti kayak lampu Natal, kelap kelip, kadang terang, kadang mati, kadang terang, kadang mati gitu ya. Nah ibu bapak saudara-saudari, di dalam kehidupan yang kita jalani secara nyata kita melihat bahwa seluruh perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh warna dan rasa dan bahkan penuh dengan terang dan gelap. Ada banyak hal di tahun ini yang kita sudah jalankan menjadi hal-hal yang membuat kita bersuka cita, bergembira, membuat kita sepertinya ingin mengulang lagi peristiwa itu. Tapi juga ada peristiwa-peristiwa di tahun ini yang membuat kita rasanya ingin cepat-cepat melupakan atau meninggalkan peristiwa tersebut dan masuk ke tahun yang baru dengan harapan yang baru supaya apa yang menjadi rasanya gelap, kesusahan, pergumulan, persoalan di tahun ini cepat-cepat selesai. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita memandang tahun 2025 ini dan bagaimana kemudian kita juga menaruh harapan kita untuk tahun 2026 kepada Tuhan. Menjadi sebuah perenungan bagi kita bahwa gereja di dalam tradisinya menjalankan ibadah tutup tahun dan buka tahun. Tapi biasanya tutup tahun lebih ramai daripada buka tahun. Gitu ya. Karena apa tuh? Karena ada makan. Enggak juga sih, menurut saya karena begadang. Jadi karena begadang nanti malam gitu ya, besok pagi pas mau ke gereja, aduh. Udah pagi ya. Paling ucap selamat tahun baru ke keluarga terus selimutan lagi, apalagi kalau misalnya hujan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan yang kita tempuh, kita berhenti sejenak pada malam tutup tahun dan pada awal tahun untuk datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Untuk menghayati bahwa perjalanan yang kita lewati bukan sekedar hari, bukan sekedar bulan, bukan sekedar tahun. Tapi perjalanan ini adalah perjalanan Tuhan yang membantu kita.
Perjalanan kita adalah bersama Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menjadi guru bagi kita, yang mengajarkan kita bagaimana caranya menghadapi berbagai persoalan hidup kita. Tuhan Yesus yang menjadi guru yang membuat kita belajar bagaimana hidup baik, penuh kasih, mengampuni. Kehidupan ini juga adalah kehidupan bersama Tuhan yang membuat kita melihat mukjizat-mukjizat Tuhan ada dan nyata bagi setiap kita. Tahun ini kita juga jalani dengan Tuhan yang mendengar setiap doa dan menjawabnya. Tapi tentu kehidupan kita bersama Tuhan bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar kita belajar sesuatu yang baik dari Tuhan. Bukan sekedar kita mendapatkan mukjizat atau melihat karya-karya Tuhan. Atau bahkan hanya sekedar kita hidup sebagai orang-orang yang menaikkan doa-doa dan menerima jawaban doa dari Tuhan. Tapi kehidupan kita bersama Tuhan adalah kehidupan di dalam iman kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dalam dunia. Menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Yang kita rayakan dalam peristiwa Natal, yang menyelamatkan, yang menebus, yang Ia datang di dalam sejarah kehidupan manusia di dalam dunia. Yesus Kristus, yang menurut catatan dari Injil Yohanes menyatakan diri sebagai akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus yang terus menyatakan dirinya agar kita mengenal Dia. Kita yakin percaya Tuhan mengenal kita. Tapi bukan hanya sekedar Tuhan mengenal kita. Tuhan memberikan kepada kita pengetahuan, hikmat, pengajaran agar kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan pembacaan kita dari dalam Yohanes pada hari ini di malam tutup tahun ini mengajak kita merenungkan ketika Tuhan berkata, "Akulah terang dunia." Bahwa Dia datang ke dalam dunia ini menjadi terang, mengusir kegelapan. Perjalanan kehidupan kita bisa terasa gelap atau mendung. Seperti langit kala malam hari atau saat siang hari, tetapi ada awan-awan mendung yang menutupi matahari dan kita hidup di dalam bayang-bayang kegelapan. Tapi kenyataan, pergumulan, persoalan maupun juga berbagai kedukaan, berbagai kesulitan, berbagai kelemahan, kegagalan yang kita alami dalam kehidupan kita tidak menutup satu hal yang nyata, yaitu Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia Yesus Kristus yang menjadi terang bagi kehidupan kita. Maka kehidupan kita bukanlah sekedar kehidupan dari mata kita sebagai manusia. Tapi kita hidup adalah melihat kehidupan ini dari sisi mata iman. Bahwa semua pengalaman-pengalaman yang kita lewati, suka dan duka, kuat dan lemah, sehat dan sakit, yang kita jalankan di dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2025 ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan yang menjadi juru selamat. Yang menuntun kita melewati waktu demi waktu, mengajar kita, mendidik kita, menguatkan kita, bahkan mempercayakan kita untuk menjadi saksi firman di dalam dunia ini. Setiap kita, saya yakin, memperoleh berkat dari Tuhan. Bentuknya beda-beda, dan bahkan juga apa yang menjadi cara kita menyambutnya berbeda-beda. Namun menjalankan kehidupan melihat segalanya dari mata iman adalah kehidupan yang membuat kita melihat bahwa hidup ini bukan hanya sekedar apa yang ada di dalam dunia, tapi apa yang ada di dalam Tuhan yang berkuasa atas dunia ini. Jika ibu bapak saudara-saudari melihat makanan-makanan yang ada di samping atau di depan bapak ibu saudara-saudari, maka mungkin kalau tadi saya pas prosesi saya udah survei. Karena kan prosesi dari sana ya, ujung saya udah lihat ada satenya di mana. Udah ngincer. Sambelnya di mana, ayamnya di mana.
Jika kita melihat makanan-makanan ini, Ibu Bapak Saudara-saudari, maka makanan-makanan ini adalah makanan-makanan yang akan mengenyangkan kita, yang nanti mungkin kita akan rebutan, walaupun mungkin penatua bilang sabar ngambilnya, tapi urusan perut kadang bisa bikin kita tidak sabar. Kadang kita lupa bahwa kita adalah orang-orang Kristen kalau udah ngincer makanan. Kelihatan di kamera ya Bu Bapak, hati-hati ya kalau yang mau rebutan makanan, hati-hati. Itu kerekam jejak digitalnya nanti. Jadi kalau mau nyikut, nyelip atau ngerebut ayamnya orang, ingat ada jejak digital, jangan-jangan nanti kerekam. Oh, diancam nih, enggak ya. Tapi Bapak Saudara, jika kita melihat makanan-makanan dan minuman ini, kita akan melihat, oh ya, ini adalah makanan minuman yang nanti akan kita nikmati bersama, yang akan mengenyangkan kita sebagai tanda persekutuan kita yang dipelihara oleh Tuhan. Bahwa kita akan makan dan minum sebagai kebersamaan kita di dalam ibadah kita, sebagai sebuah tradisi yang GKI Gading Indah lakukan, makan bersama ada di dalam tengah-tengah ibadah. Setelah makan jangan lupa Ibu Bapak, masih ada lagu penutup. Jangan ditinggalkan, para pemusiknya udah pada latihan. Masih ada lagu penutup dan masih ada pengutusan dan berkat setelah makan. Jadi setelah makan duduklah kembali di bangku masing-masing. Namun makanan-makanan ini jika kita mau menghayati bukan sekedar makanan yang akan mengenyangkan perut kita. Karena di balik makanan ini ada tanda persekutuan kita sebagai orang-orang beriman. Ibu Bapak Saudara-saudari mungkin sebagian ikut andil untuk membawa makanan minuman ini dan menyediakannya bersama dengan panitia yang bersibuk-sibuk. Di dalam makanan-makanan yang tersaji ini adalah berbagai upaya kita untuk menunjukkan kasih kita. Ketika kita memberikan apa yang terbaik, entah yang kita bikin sendiri atau yang kita pesan begitu ya. Sesuatu yang kemudian akhirnya terhidang. Dan apa yang terhidang ini adalah sebuah tanda kerjasama dari berbagai hal yang majelis jemaat, para panitia telah coba lakukan, upayakan supaya malam tutup tahun ini tetap menjadi kebersamaan kita ketika kita makan bersama. Dan bahkan menghayati makanan-makanan ini bukan sekedar makanan yang akan mengenyangkan kita, bukan sekedar menjadi tanda persekutuan di antara kita. Makanan-makanan ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan memelihara kita. Pemeliharaan Tuhan diberikan dan dinyatakan kepada kita dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Dan persekutuan bersama kita ketika kita makan bersama adalah persekutuan yang hendak mengingat Tuhan memelihara dan mencukupkan kita. Memberikan kita bekal untuk membuka dan memasuki tahun yang baru nanti. Bahwa kita adalah umat yang terus dipelihara oleh Tuhan di dalam kekuatannya. Kita adalah umat yang terus dipelihara oleh Tuhan, dicukupkan dengan semua pergumulan persoalan yang datang silih berganti. Orang-orang Farisi di dalam pembacaan kita di Yohanes ini terjebak. Melihat Yesus sebagai sosok manusia. Dan karenanya mereka gagal untuk beriman dan paham mengenai keselamatan yang Tuhan Yesus bawa. Tapi tidak dengan kita. Kita adalah orang yang beriman, yang telah melihat Yesus Kristus bukan hanya sekedar sosok manusia, bukan sekedar seorang guru yang mengajarkan kebaikan. Yesus Kristus bukan sekedar sahabat yang baik, tapi Dia adalah juru selamat yang memegang kehidupan kita dan yang membuka masa depan kita. Yang punya kuasa atas segala sesuatunya, yang hadir, Dia katakan menjadi terang bagi kita. Karena itu, menghayati setiap pengalaman hidup di tahun 2025 yang akan kita tutup sebentar lagi. Mari kita menghayati bahwa ada Tuhan yang terus bekerja di dalam segala hal, menuntun kita melewati waktu demi waktu sampai di saat ini. Dan sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan telah memberikan berkat-berkat terbaik kepada kita. Bahkan berkat yang akan menjadi cukup bagi kita untuk memasuki tahun depan. Segelap apapun atau dengan semua terang yang seperti apapun yang akan kita alami di tahun yang akan datang. Kita diajak untuk bersedia dan berupaya. Melihat dan menghadapi hidup ini sebagai sebuah anugerah yang Tuhan berikan.
menilai hidup ini bukan dari cara manusia melihat apa yang secara material, apa yang secara panca indera ada, apa yang secara kasat mata. Tapi melihat dan memandang kehidupan ini dengan hikmat Tuhan, memandang dengan mata iman, dan melampaui dengan melihat apa yang ada, dengan kemudian membawa diri kita pada sudut pandang Tuhan. Bahwa Tuhan ada hadir mengingatkan kita tentang keselamatan yang Ia bawa. Umat yang dikasihi Tuhan, maka menutup tahun yang akan kita lewati sebentar lagi ini, mari kita meyakini bahwa berkat Tuhan akan terus tercurah untuk kita. Terangnya akan terus bersinar bagi kita dalam sepanjang kehidupan kita. Semua hal yang telah kita lewati, kita bawa ke hadapan Tuhan dengan penyerahan diri dan rasa syukur. Dan penyerahan diri serta rasa syukur itu menjadi sebuah hal yang membuat kita melihat ada Tuhan di sana. Dan menggantungkan diri kita pada Tuhan. Menaruh harapan kita pada Tuhan yang akan terus juga menyertai kita dalam semua proses kehidupan kita di tahun yang baru nanti. Semoga terang Tuhan terus menyinari kita agar kita bisa melihat kehidupan ini dari sudut pandang Tuhan dan pada akhirnya mensyukuri setiap hal baik dan kekuatan iman yang Ia percayakan. Amin. Dengan hikmat dari Tuhan, maka kita dapat menilai dengan tepat segala peristiwa sepanjang tahun ini, yang menolong kita untuk menyadari bahwa Tuhan itu selalu hadir dan memberi kekuatan bagi kita dalam setiap peristiwa kehidupan kita. Kekuatan serta penghiburan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Di awal doa syafaat ini, saya memberi kesempatan kepada setiap kita. Mari kita berdoa dulu untuk kehidupan setiap kita sebagai pribadi.
membawa semua apa yang kita rasakan dan pikirkan di tutup tahun ini kepada Tuhan dan menaikkan rasa syukur kita untuk pemeliharaan dan kekuatan yang Ia setia nyatakan. Mari kita menaikkan doa dulu secara pribadi. Kita berdoa. Kini mari juga kita berdoa untuk mereka yang duduk di kanan, kiri, depan, belakang kita. Mungkin mereka kita kenal, sahabat kita, keluarga kita, atau kita mungkin tidak terlalu mengenal mereka. Tak apa, mari kita berdoa buat mereka yang duduk di kanan, kiri, depan, belakang kita. Jika ada di antara mereka yang saat ini duduk di sekitar kita, berdoalah buat mereka. Doakan Tuhan terus menguatkan mereka memasuki tahun yang baru. Doakan kiranya setiap pengalaman di tahun ini menjadi satu kekuatan bagi mereka untuk terus berharap dan melangkah bersama Tuhan. Kita berdoa untuk mereka yang berada di sekitar kita saat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kasih, perjalanan kehidupan setiap kami sebagai umat-Mu dan bahkan sebagai persekutuan iman terus Engkau pelihara. Biarlah kami terus menghayati bahwa Engkau punya kuasa untuk menerangi kehidupan kami. Maka tak ada satu kegelapan pun yang membuat kami hidup di tengah kegelapan tanpa mengetahui segala sesuatunya. Karena Engkau memberikan terang, memberikan kami pemahaman, memberikan kami pengertian, memberikan kami hikmat untuk melihat Engkau ada dalam segala hal. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami, mereka yang lahir di tahun ini. Ada 12 anak-anak yang dilahirkan di tahun ini menjadi anggota persekutuan di tengah gereja-Mu. Biar Engkau ya Tuhan terus memelihara mereka dalam setiap pertumbuhan mereka, baik secara fisik, tubuh, jiwa, dan bahkan juga roh mereka kepada Tuhan. Biar setiap anak-anak terus juga dapat terpelihara dengan baik oleh orang tua dan keluarga mereka. Dan bahkan ada sukacita di dalam perjalanan kehidupan anak-anak bersama dengan keluarga. Dan juga pada akhirnya ketika mereka menjadi semakin besar bersama dengan teman dan sahabat mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berpulang. 31 orang dari persekutuan kami telah Engkau panggil di tahun 2025 ini. Mereka yang sangat dekat dengan kami, bagian dari hidup kami. Mereka yang mungkin juga jarang kami temui. Engkau telah memanggil mereka dan biarlah kiranya setiap pengalaman-pengalaman kehidupan yang telah kami lewati bersama mereka, itu membuat kami dapat belajar hal-hal baik. Teladan dan inspirasi terus ada bersama setiap kami. Engkau ya Tuhan juga yang kiranya terus menguatkan setiap kami di dalam perjalanan-perjalanan kehidupan yang kami tempuh, sekalipun menjadi berbeda tanpa orang-orang yang kami kasihi dan kami kenal. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap kehidupan kami sebagai gereja-Mu di dalam berbagai
kegiatan demi kegiatan, program-program yang kami langsungkan di tahun ini. Biarlah segalanya terus juga menjadi penyemangat bagi kami. Ketika kami juga akan memasuki tahun yang baru nanti, maka biarlah kami juga memasuki setiap kegiatan dan menyongsong setiap program menjadi tanda persekutuan dan kekuatan iman di antara kami. Kami berdoa bagi umat-Mu yang berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, di tengah-tengah pergumulan rencana-rencana kehidupan rumah tangga, mereka yang menantikan kehadiran anak-anak mereka yang mencari pasangan hidup, mereka yang juga mencari setiap jalan keluar dari persoalan atau pergumulan rumah tangga, untuk mereka yang juga sedang mencari pengobatan atau perawatan, untuk setiap mereka juga yang mengupayakan berbagai usaha maupun juga pekerjaan agar menghasilkan kecukupan ekonomi bagi mereka. Tuhan, Engkau yang kiranya terus menyertai setiap umat-Mu. Kami berdoa agar Engkau ya Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, dan bahkan kami juga dapat saling menguatkan satu dengan yang lain, menopang dan bahkan juga memberikan teladan, mengulurkan tangan dan memberikan cinta kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bagian dari masyarakat di tengah-tengah berbagai pergumulan kami bagi negeri ini, dengan berbagai juga musibah dan bencana alam yang datang silih berganti. Biarlah Tuhan Engkau yang menguatkan setiap para korban, keluarga-keluarga yang terdampak, bahkan mereka yang merayakan tahun baru dalam suasana yang duka karena musibah, bencana, maupun juga berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang terasa berat untuk mereka. Engkau Tuhan hadir menjadi kekuatan, dan bahkan Engkau memberikan jalan keluar, serta setiap mereka kiranya punya pengharapan memasuki tahun yang baru. Tuhan, Engkau yang juga kiranya beserta di dalam semua perayaan-perayaan tutup tahun dan menjelang tahun yang baru nanti. Ketika kami bersama dengan keluarga kami, teman kami, sahabat kami, atau ketika kami mengisi waktu malam ini dengan beristirahat di rumah kami, biarlah kiranya malam ini menjadi malam yang baik bagi setiap orang-orang yang merayakan, menyambutnya. Dan Engkau ya Tuhan yang kiranya juga menyertai kota kami Jakarta di dalam berbagai persiapan untuk menjelang acara tutup tahun di berbagai posisi dan titik yang ada di Jakarta ini. Biarlah semua acara bisa berlangsung dengan baik. Engkau juga anugerahkan cuaca yang baik, setiap kesiapan panitia dan setiap juga masyarakat yang akan menjalankan pesta rakyat, segalanya kiranya ada dalam penyertaan-Mu. Dan biarlah dalam semua itu kami terus juga menyatakan kepedulian kami satu dengan yang lain, dengan saling memperhatikan, saling menopang dan saling menjaga. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami membawa doa-doa kami ke hadapan hadirat-Mu, percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah tradisi kita di GKI Gading Indah, yaitu mengadakan perjamuan kasih di dalam ibadah tutup tahun kita. Dalam ibadah ini maka makanan yang kita siapkan bersama-sama akan kita santap sebagai bagian dari ibadah kita. Setelah makan bersama nanti akan ada lagu penutup, lalu kita akan menerima pengutusan dan berkat. Dan perjamuan ini sendiri mengingatkan bahwa makanan ini adalah berkat Tuhan yang harus kita syukuri dan nikmati bersama sebagai gereja Tuhan. Karena itu nanti mohon mengambil secukupnya sehingga tidak ada makanan yang tersisa atau terbuang dari piring atau mangkok kita. Dan kita mau percaya bahwa makanan sebagai berkat Tuhan yang utuh ini adalah juga makanan yang memelihara kehidupan kita. Makan bersama menjadi tanda persekutuan kita sebagai satu tubuh Kristus. Tanda yang telah diadakan gereja mula-mula bahkan sejak 2000 tahun yang lalu. Ketika setiap orang, laki-laki dan perempuan, orang Yahudi bukan Yahudi, datang dan makan bersama dari meja yang sama. Dan hal ini menjadi tanda bahwa seperti di meja Tuhan tersedia tempat bagi semua orang dalam kasih-Nya, maka Ia menerima setiap orang dengan anugerah dan rahmat-Nya. Kita menyanyikan lagu kita, Tuhan betapa banyaknya.
kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk tahun 2025 yang sebentar lagi akan kami lewati. Kami mau bersyukur untuk semua hal yang baik yang Engkau izinkan terjadi, meskipun kadang kami tidak mengerti rencanamu. Ya Bapa, kami mau memasuki tahun 2026 bersamamu. Kami mau percaya dan buatlah kami percaya bahwa perlindungan-Mu, kasih-Mu, dan berkat-Mu senantiasa menyertai kami. Saat ini kami juga bersyukur untuk kebersamaan sebagai satu keluarga di GKI Gading Indah. Kami bersyukur untuk hidangan yang tersedia. Ya Bapa, berkatilah agar dapat menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami, dan berkatilah mereka yang sudah menyediakannya, dan pakailah juga kami sebagai alat dan saluran berkat-Mu bagi mereka yang berkekurangan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Ibu Bapak, ada penjelasan teknis begitu ya yang perlu kita ketahui. Meja makan ada di bagian tengah dan samping sini. Nanti ada tempat-tempat untuk menaruh piring, sendok, serta juga makanan-makanan yang mungkin tersisa, misalnya tulang-tulang ayam atau juga tusuk-tusuk sate begitu ya. Seperti itu yang ada di beberapa tempat. Nanti panitia sudah menyiapkan. Dan saat makan mari kita juga memperhatikan gitu ya supaya kita tidak saling serobot, karena pastilah makanannya cukup. Yang terlihat di sini ini yang terhidang masih ada di bawah gitu ya, atau juga sebagian di atas yang juga disediakan. Jadi makanan ini akan cukup bagi kita. Dan mohon, ini adalah cara makan bersama di tempat. Bagi ibu bapak yang hendak membawa pulang, maka mungkin nanti jika setelah selesai ibadah masih ada yang tersisa, maka mungkin ada yang bisa dibawa pulang. Tapi untuk saat ini mari kita makan bersama. Baiklah, semua sudah dibuka, wanginya sudah memenuhi ruangan. Selamat makan ibu bapak, saudara-saudari. Silahkan, boleh maju ke meja yang depan atau meja yang samping begitu ya, yang ada Bu Gebi di sana ya, atau Bu Tina di sana. Ya, ada soto dengan Bu Tina di belakang dan soto dengan Bu Ani di depan bagi yang mau soto kuah-kuah. Yang di atas juga silahkan ke bawah begitu ya, bagi yang mau dapat soto. Ya, silakan bisa dua jalur, dari jalurnya Bu Erni Padeot di sebelah kiri ibu bapak, atau di sebelah kanan ada Bu Ani di sana. Silakan yang di depan. Jika ada yang mau buah, maka buah ada di kanan. Buah ada di sebelah kanan ya, ibu bapak di depan. Ya. Kalau mau ambil buah bisa dari pinggir sisi sebelah kanan, lalu ada di depan. Di bawah ada juga. Di bawah ada yang duduk aja. Bagi yang sudah mengambil makanan boleh kembali mungkin duduk di tempat begitu ya, supaya nanti jalannya bisa lebih lengang.
Mas Arya mau itu Revi. Ini lagu apa? Lagu Natal gitu loh. Lagu Natal. Lagu Natal. Lewat mana ya? Lewat tangga darurat. Itu gimbal. Nggak ada gimbal. Gue bilang sama dia, ibu pejabat doanya terakhir udah siap-siap doa di lapangan. Begitu begini dia cuma sampai suaminya doang terus dia geser. Emang gitu dia. Lebih kasihan lagi. Aduh. Jalan dia lu. Koplay, ada kacang koplay. Cobain dulu kali koplay. Bapak disuruh makan dong. Ibu berdoanya udah kayak siap-siap berdoa di lapangan. Iya. Belum salam bukanya aja udah lama. Cuma satu orang yang doa, tapi nama agama hadir. Tuh.
Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your notes. It captures. dari JPCC Worship Youth mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year! Siapa bilang nurunin berat badan gak bisa makan enak? Tetap bisa kok. Hai, siapkan di gunung, di
Jesus Christ. Fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is
Baik ya, Ibu Bapak, saudara-saudari. Sebelum musiknya jadi dangdutan dan koplo, mari kita kembali bersiap-siap melanjutkan ibadah kita. Itu pada masakan nih. Yang masih mengunyah-mengunyah, ya kita tunggu sebentar. Sophie masih bawa apa itu Sophie? Kue lapis? Oh iya. Buat dibagiin. Oh dibagiin tuh tawarin om tantenya, opa oma. Opa oma, om tante, nih Sophie bawa piring ada kuenya. Oh. Tawarin tuh om tantenya. Ya baik, Ibu Bapak yang duduk yang duduk di atas ya, semoga tadi sempat ke bawah ya, cukup kenyang juga di bawah. Oke siap. Ya sama tadi juga yang ada di lantai bawah begitu ya, karena di lantai atas dan tengah sini penuh sehingga sebagian ada di bawah, tapi justru akses kepada meja makannya lebih dekat di bawah ya. Sepertinya mungkin tahun depan kita sudah mulai memikirkan apa buka tenda kita ya, supaya bisa muat bersama-sama gitu ya. Ya semoga apa yang kita lakukan ini menjadi tanda kebersamaan dan persekutuan di antara kita, ketika kita saling berbagi, ketika kita saling melayani, dan juga ketika kita bersama-sama menghayati bahwa Tuhan memelihara kita di dalam persekutuan kita. Di dalam semua hal yang kita lakukan dalam ibadah ini, biarlah menjadi cara kita untuk meyakini dan beriman Tuhan Sang Juru Selamat terus bersama dengan kita. Mari umat Tuhan, saya undang kita berdiri,
kita menyanyikan lagu kita, Tuhan betapa banyaknya rahmat-Mu tiada putusnya. Umat Tuhan, tahun 2025 akan segera berakhir beberapa jam lagi. Tetapi hikmat Tuhan kiranya terus menuntun kita tiada henti. Lanjutkanlah perjalanan di tahun yang baru dengan berani. Yakinlah untuk melangkah sebab Tuhan menyertai. Melangkahlah bersama Tuhan dan kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.